Doanya apa lagi? Ini sih. Gonghi, Lause. Yonghi. Iya. Sudah. Belum mulai, Lause Are minumnya udah habis. Ini backup dari tadi pagi. Halo. Sebelum bakti 1,5 lagi. Kok nggak ada suara? Ada. Oh, udah bisa mulai? Udah mulai aja kalau mau. Selamat pagi, Lause. Buka ya, dibuka Pagi. videonya ya. Mikaela, Ayo dibuka halo. videonya, Lause mau lihat kamu nih. Iya, Lause. No, Felix udah Pas kelihatan. view ini. Halo, Background Chloe. ini. Dede ikut nggak, Chloe? Aku dapat background ini dari Apa? sekolahku. Dapat background ini dari sekolahku. Sekolah. Sekolah minggu, bukan sekolah. Sekolah minggu. Ya, dapat background dari sekolah. Bagus Ayo ya. deh, yuk kita mulai yuk. Udah jam 11 kurang nih. Jordan. Oke ya. Iya. Halo anak-anak semua. Halo. Halo, Lause. Yo, Lause. Pilot. 新年快乐. Sinchun mengen ya. Musim semi yang memberikan berkat buat kita ya. Ayo anak-anak, kita akan mulai ibadah ya. Lause akan putarkan video mengenai Chinese New Year ya, tahun baru Imlek, karena berhubungan dengan tahun baru Imlek kita hari ini. Oke?
Iya. Anak-anak banyak angpau nggak nih dapat nih? Hah? Dapat banyak. Banyak ya. Nggak dapat banyak banget. Iya. Nah, kita bersyukur ya anak-anak ya, kita bisa merayakan tahun baru Imlek ini dengan tubuh yang sehat. Kamu diberkati Tuhan, dan mau harap di tahun yang baru ini kamu lebih bisa bertumbuh ya, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kita bisa hidup dengan setia sama Tuhan, dan juga kita hidup dengan rukun sama keluarga ya. Kalau dulu suka berantem sama Dede, sama Koko, sama Cici, sekarang enggak lagi ya. Kita semakin mengasihi Tuhan dan juga semakin mengasihi keluarga kita, hidup saling tolong menolong ya. Itu yang harus harapkan, dan tetap setia sama Tuhan. Oke, kita nyanyi lagu kungsi-kungsi sekali lagi ya. Dan kita akan nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu ya. Kita akan nyanyi bersama-sama, setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Sekolah minggu, anak-anak semua. Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankan berita, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, Yang kedua, markaskan anak-anak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. ya, kita akan baca atau hafal Ulangan 31 ayat 12 ayat tema dari sekolah minggu ya. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Yang rata ya. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ulangan 31 ayat 12. Ulangan 31 ayat 12. Ya anak-anak, kita berdoa ya. Kita minta Tuhan terus memimpin ibadah kebaktian sekolah minggu kita. Ayo semuanya sikap yang manis. Coba lo semua lihat. Sikap yang manis, duduk yang manis. Boleh duduk. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Nggak ada yang main-main lagi. Kamu ikut Lause berdoa dalam hati ya. Lause akan pimpin kamu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat sampai saat ini. Kami juga bersyukur kami boleh bersama-sama merayakan hari tahun baru Imlek. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, pasti Tuhan ingin supaya kami setiap tahun terus bertumbuh. Kami bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh semakin setia mengikut Tuhan, sehingga berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memimpin menyertai kami. Terutama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami simpan dalam hati kami, dan tentunya kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehingga membuat Tuhan menjadi senang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, anak-anak kita akan dengarkan puji-pujian ya, yang akan dibawakan oleh teman-teman sekolah minggu kamu ya. Ayo siap. For him today. That's right, I decided to live for him today. 在前头，世界在背后，视角在前头，世界在背后，视角在前头，世界在背后，永不回头，永不回头，永不回头，永不回头。Terima kasih ya untuk gerak dan lagunya yang asik ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman ya. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu kita tetap ada hari ini dan jam 11:30 ya. Anak-anak yang ikut kur bisa tetap ikut latihan untuk memuji nama Tuhan. Yang kedua, kita akan terus mengadakan kebaktian online karena saat ini ya virus Omikron itu katanya semakin meningkat, jadi kita tetap ikutin anjuran untuk tetap mengadakan online ya. Jadi anak-anak belum bisa datang, tapi anak-anak bisa berdoa, minta Tuhan tolong, Tuhan supaya virus ini bisa segera berlalu, saya bisa datang sekolah minggu lagi, saya bisa sekolah lagi ya. Anak-anak bisa berdoa. Dan yang ketiga, kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Lausa Aili ya tentang stiker sekolah minggu. Nah, Lausa Aili silakan. Lausa Aili silakan. Sebentar. Ya. Selamat pagi, Lausi. Selamat pagi semuanya. Kimhi. Ya, seperti yang dijanjiin minggu lalu, Lausa bilang hari ini akan diumumin anak-anak yang rajin datang ke sekolah minggu. Bukan cuma rajin, tapi setia mengikut Tuhan di sekolah minggu. Kedua, tambahannya stiker yang dikumpulkan karena kamu mau ngikutin sesuai peraturan. Aturannya apa? Muka kamu kelihatan, ya. Muka kamu kelihatan bukannya cuma begini doang, bukan cuma rambutnya yang berdiri doang, tapi semuanya. Tuh kayak Angel, kayak Radit, kayak Jordan, duduknya bagus ya. Ya, tapi dikumpulkan lagi semuanya sampai 1 tahun ke depan. Hari ini Lausa mau kasih hadiah karena berhubung dengan Imlek. Hadiahnya nanti dikirimin buat kamu yang namanya Lausa sebut, ya. Pertama dari kelas TK yang akan dikiriminnya Chelsea.
Ya, Chelsea rajin. Selamat, teacher. Kelas 1. Ayo, siapa kelas 1? Angelina. Gak usah senang seperti Angel. Duduknya yang rapi, dengerin firman Tuhan, ikut nyanyi, kalau ditanya ikut jawab. Ya, pinter. Gak usah senang itu. Ya, kelas 2. Kelas 2 yang dapat Jordan, Kelly, Gabriela. Ada Gaby datang hari ini? Sama yang satu lagi Lois. Ya. Gak usah senang nih, kelas 2 rajin-rajin semua. Untuk kelas 3. Kelas 3 yang dapat 1 Beatrice. 2 Jessica Wilson. Ketiga Joshua. Ya. Ya, ini juga rajin-rajin ya. Buat Jessica tetap semangat ya. Walau papa masih sakit, tapi Jessica tetap rajin. Sebentar sayang. Kelas 4. Kelas 4 yang rajin dan yang mau full selalu ikut kebaktian dengan baik. Ada Jason, ada Sevrin. Ya, kelas 4 2 orang. Ya, dapat. Natali belum dapat sayang. Natali masih ada yang bolong. Ada yang nggak datang. Lebih rajin lagi ya. Pernah nggak datang ya? Lebih rajin lagi ya Natali. Oke, kelas 5. Kelas 5 yang dapat Stefano. Satu lagi Ano rajin ya. Selalu buka rajin-rajin tetap kamera rajin ya. Dan jawab. Kelas 6 yang dapat Stacy. Oke. Terima kasih semuanya sudah mau rajin datang berbakti kepada Tuhan. Bukan cuma rajin doang, tapi kamu harus belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Sejak kamu kecil, kamu bisa mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Ya. Oke, waktunya Lause serahkan ke Lause semua. Oke, selamat buat anak-anak semuanya. ya. Nanti dikirim ya. Ya, nanti apa hadiahnya akan dikirimkan oleh Lause Aili ya. Terima kasih Bang sama Lause Aili. Makasih hadiah. Ya. Terima kasih Lause. Terima kasih Dapat jangan disedih ya. Terima kasih. Ana gambar Mimi. Ya. Oke, yuk sekarang kita akan memberikan persembahan. Tadi ini yang udah dapat angpau banyak-banyak nih. Ya, ingat berkat Tuhan ya. Kamu bisa memberikan persembahan yang lebih untuk Tuhan untuk mendukung pekerjaan di sekolah minggu kamu ya. Nah, kalau kamu mau berikan persembahan seperti biasa, kamu tambahin belakangnya 21. Misalnya kamu mau kasihnya 50.000 nih. Kan banyak angpau nih. Jadi 50021 gitu ya. Kamu bisa minta orang tua kamu untuk meng-scan barcode atau QRIS yang ada di layar HP kamu. Ataupun kalau susah nggak bisa, nggak apa-apa, simpen dulu uangnya. Nanti kita akan ketemu kembali, kamu bawa kasih ke sekolah minggu. Oke, yuk kita nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Ya, sambil kita persembahan. Ya. Setara mata itulah maunya Tuhan.
Tuhan minta buktinya. Ayo anak-anak kita tunjukkan ya, kita kasih Tuhan bukti bahwa kita bisa hidup saling rukun, saling menolong, ya, saling mengasihi. Nggak pernah berantem lagi sama Koko, sama adik, sama Cici. Ya, oke? Ya, kita tunjukkan sama Tuhan sikap kita yang terbaik. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak kita mau dengar apa? Firman Tuhan. Ya, dengan firman Tuhan. Udah, persembahan udah ya. Dengan firman Tuhan. Oke, siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu lagi. Berbahagialah. Berbahagialah apa anak-anak? Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Orang yang suka baca firman Tuhan ya. Nah, siapkan hati kamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ciausu Sofia ya. Ayo. Elsa, mana gurunya? Bentar sayang. Kita nyanyi dulu ya. Kita jalan. Orang yang kesukaannya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ia seperti pohon ditanam aliran angin yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang mendengarkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran angin yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Iya. Silakan Ciausu Sofia. Oke, anak-anak semua yang Tuhan Yesus sangat cintai, kita bersyukur siang hari ini kita boleh bertemu di sekolah minggu dalam rangka Tahun Baru Imlek, ya. Jadi, Ciausu juga mau mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, atau dalam bahasa Mandarinnya Kung Si Xin Chun, ya. Xin Chun itu artinya musim semi yang baru. Nah, kita akan berdoa dulu bersama-sama, kemudian
Jause akan bercerita ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa siang hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersukaria di hadapan Tuhan, memuji-muji nama-Mu, dan juga saat ini kami mau siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan Tahun Baru Imlek. Karena kami tidak mau merayakan Tahun Baru Imlek dengan sia-sia, tetapi kami mau supaya Tahun Baru Imlek kami bukan saja tahun ini, tetapi juga tiap-tiap tahun yang boleh kami rayakan, itu selalu penuh dengan berkat dari Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Iya. Nah, kita melihat di layar kita masing-masing di Zoom, ada tulisan Tahun Baru Imlek yang penuh berkat. Inilah yang kita mau belajar hari ini. Lalu di bawahnya ada 4 huruf yang agak kecil, ya. Tulisannya Xin Chun Meng En Meng Fu, bukan Meng En ya, Meng Fu. Xin Chun Meng Fu. Kamu di rumah coba ikutin ya. Jause baca Xin Chun Meng Fu. Ya. Bagus, ya. Nah, kata fu ini adalah kata yang sangat penting di dalam kehidupan orang Tionghoa, khususnya kalau tahun baru ya. Kalian bisa sering melihat di misalnya amplop angpau ya, seperti ini ada tulisan fu-nya, atau di lampion yang orang gantung ada tulisan fu ya. Dan memang fu ini pasti semua orang suka ya. Fu ini dalam bahasa Indonesianya, ini bacanya ya di dalam Pinyin, bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan berkat atau bahagia. Nah, siapa di antara kita yang tidak mau berkat? Mau semua kan? Siapa yang tidak mau bahagia hidupnya? Mau ya, Jause juga mau, semua lausu-lausu juga mau. Tetapi, iya, bagus. Tetapi kadang-kadang kita tuh salah mengerti tentang berkat atau bahagia. Terutama orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa itu seringkali mengaitkan atau menghubungkan berkat itu dengan apa? Kekayaan, ya. Atau dalam bahasa Mandarinnya, kalau kita mau terjemahkan qian, qian itu artinya uang, atau cai, cai itu artinya harta. Itu yang dipikirkan oleh orang Tionghoa. Kalau saya dapat berkat, berarti saya kaya, banyak uang, hartanya berlimpah. Itu namanya berkat, ya. Makanya orang Tionghoa itu kalau lagi tahun baru bukan bilang selamat tahun baru, bukan, tetapi bilangnya Kung Si Fa Cai. Kalian pasti sering dengar ya? Iya, Di Bu. TV, di mana-mana, kalau orang ketemu, iya, bilangnya Kung Si Fa Cai. Atau Iya. tidak, itu apa sih? Lupa. Ada satu lagi, tapi beda dengan Gong Si Fa Cai. Kyong Hee, ya, Kung Hee Fa Choi itu bahasa apa tuh Konghu, ya. Nah, sebetulnya Kung Si Fa Cai ini nggak ada hubungannya sama tahun baru, karena Kung Si Fa Cai itu sendiri artinya selamat mendapat kekayaan, ya, atau selamat dapat banyak harta, ya. Selamat kamu jadi kaya raya, seperti itu. Kan aneh juga ya, kalau di dalam bahasa lain kan Happy New Year, misalnya, itu kan selamat tahun baru. Ya, bahasa Indonesia, selamat tahun baru. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, kenapa berubah jadi Kung Si Fa Cai? Nah, di situ kita jadi melihat ya, orang Tionghoa itu seringkali salah mengartikan tentang fu, atau berkat, atau bahagia. Selalu berpikir, kalau dapat uang banyak, wah saya bahagia deh. Kalau uang banyak, saya bisa keliling dunia, saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah, bisa punya ini, punya itu. Padahal tidak, ya. Kita coba lihat.
waktu lagi mau tahun baru Imlek kemarin itu Jause melihat di Facebook ya atau di WhatsApp ada yang kirim ini nih. Nah, ya, yang punya kue konyan kayak begini kabarin ya. Aneh pengen silaturahmi, orang itu bilang. Nah, coba lihat di dalam toples. Biasanya kamu taruh apa di dalam toples? Taruh kue, ya kan? Tapi yang di dalam toples ini apa coba? Apa itu? Uang. Kelihatan nggak? Iya, uang. Jadi sekarang kan orang selalu berpikir, Oh, kalau aku ada sudah uang, bilangin dulu. oh, kalau ada uang saya mau deh, ya. Saya mau datang ke rumah kamu buat dapat uangnya, ambil kue di toples, bukan kue isinya tapi uang tuh ada yang 100.000, 50.000. Wah, saya nanti tahun baru Imlek kalau ke rumah orang ini kaya deh saya ya, dapat banyak uang. Tapi sebetulnya tidak ya. Tadi Jause sudah bilang. Uang memang kita perlu, tapi bukannya uang itu berarti berkat atau bahagia. Coba kamu lihat lagi, ini ada satu cerita ya, yang Jause juga baru dapat nih, jadi Jause mau kasih lihat kamu. Nenek ini dirampok cincin emasnya. Terus waktu polisi tanya, kenapa nenek nggak teriak minta tolong waktu mau dirampok? Nenek itu bilang apa? Nenek takut berteriak karena apa? Giginya emas semua. Jadi kalau dia teriak tolong, nah itu rampoknya kan lihat tuh giginya emas semua, malah nanti giginya bisa dicabutin. Wah, tambah celaka deh ya. Nah ini memang orang tua zaman dulu sering begitu. Kalau orang sekarang kita jarang lihat ya. Orang tua zaman dulu kalau giginya udah mulai keropos gitu ya, lobang gitu ya, dia tambelnya bukan pakai kayak kita sekarang tambal pakai apalah gitu, bukan, tapi dilapisin emas. Itu tandanya dia kaya. Nah, tetapi waktu dia dirampok cincinnya, dia jadi nggak berani berteriak, nggak berani minta tolong, ya. Jadi waktu polisi tanya, kenapa kamu nggak teriak? Iya, gigi saya emas semua. Bahaya kan? Kalau rampoknya lihat giginya emas, malah dicabut-cabutin, ompong semua. Waduh, tambah celaka. Ya. Iya, jadi banyak uang itu tidak berarti berkat, tidak berarti bahagia. Nah, ada orang bilang, kalau begitu berarti keamanan, ya. Itu berkat tuh, ya. Bahagia kalau saya aman, tidak dirampok, tidak ada gempa bumi, rumahnya roboh, tidak ada tsunami gitu ya. Tidak ada penyakit. Itu paling bahagia tuh. Itu berkat tuh. Dalam bahasa Mandarinnya anshen ya, aman atau ping an ya, selamat. Nah, ada orang berpikir itu. Nah, orang Tionghoa jadi karena mau dapatkan aman, selamat gitu ya. Jadi waktu tahun baru itu mereka mempunyai banyak sekali pantangan. Kalau tahun baru nggak boleh ini, tahun baru nggak boleh begitu. Kalau kamu berbuat gitu, kamu nanti sial. 1 tahun kamu sial terus, kamu banyak mengalami kecelakaan terus gitu ya. Jadi ada pantangan-pantangan, terus akhirnya mereka juga berpikir bagaimana caranya menghilangkan yang sial-sial itu ya, yang bencana itu, saya supaya aman, satu keluarga aman, sepanjang tahun aman, semua selamat, bagaimana? Lalu mereka pikirkan kiasnya, kias itu artinya menolak yang bencana-bencana itu. Nah, Jause ambil dari satu video, dia ada 10 pantangan. Nah, ini yang nomor 7 ya. Buat kasih contoh aja buat kalian ya, semua anak-anak. Jadi tahun baru katanya harus menghindari memecahkan benda. Ya, jangan sampai ada piring jatuh, prang, pecah, gelas jatuh, prang, pecah gitu. Jangan. Harus hati-hati. Nah, sekarang Jause mau tanya, sebetulnya kita hati-hati jangan ada barang pecah itu apa cuma hari tahun baru saja? Tidak kan? Mestinya setiap hari kita hati-hati. Tapi orang Tionghoa berpikir, kalau tahun baru kamu jatuhkan barang, nanti sepanjang tahun kamu akan mengalami banyak kesusahan, ya, kecelakaan, dan sebagainya. Ya, jadi lalu mereka mencari gimana nih caranya. Kalau saya
tidak hati-hati jatuhkan piring, prang, pecah. Lalu bagaimana? Nah, mereka bilang gini, ya. Kan pecah itu dalam bahasa Mandarin bacanya sui. Jadi kalau misalnya kita tidak sengaja pecahkan barang supaya jangan nanti 1 tahun sial terus, kita mesti cepat-cepat sebutin apa? Sui sui ping an, ya. Itu ada tuh di bawahnya piring pecah itu kalau kalian perhatikan, ya. Jadi bunyinya sama, sui pecah, sui itu artinya umur atau tahun. Jadi waktu ada barang pecah di rumah kita cepat-cepat teriak sui sui ping an gitu ya, supaya tahun ini saya selalu ping an, selalu aman, selalu selamat gitu. Tapi anak-anak juga bisa berpikir kan, ya, apakah dengan kita mengucapkan sui sui ping an lalu betul sepanjang tahun itu kita nggak akan pernah sakit, sepanjang tahun kita nggak akan pernah mengalami kesusahan gitu. Itu sebetulnya membohongi diri sendiri ya. Jadi makanya anak-anak, kita waktu merayakan tahun baru, kita boleh merayakan dengan sukacita, tapi kita tidak usah melakukan yang kayak orang ketakutan seperti itu ya. Tuhan justru mau kasih kita berkat, tapi justru orang yang tidak mengerti malahan tahun baru itu jadi selalu takut ya. Ini cuma satu nih yang Ciao Su sebutkan. Ada lagi banyak. Tahun baru nggak boleh cuci rambut lah, ya, nggak boleh buang sampah lah. Padahal kalau sampah di rumah, kita habis makan-makan ada udang, ada ikan itu bau kan ya, nggak boleh buang. Ya, nanti kalau kamu buang sampah, kamu sepanjang tahun tidak dapat hoki gitu ya, tidak ada berkat. Aduh, itu semuanya jangan kita percaya ya. Nah, orang Tionghoa selalu berpikir ke uang, aman, ya, semuanya yang berhubungan dengan kehidupan tubuh jasmani kita. Tapi sebetulnya ada yang lebih parah ya daripada yang ini. Apa itu? Nah, orang Tionghoa percayanya ini, ya, zaman dulu sekali, ini mitos ya, mitos artinya bukan betul-betul terjadi. Orang Tionghoa zaman dulu, ya, tahyul ya, mereka percaya ada satu makhluk yang besar sekali ya, serem banget, ada tanduknya, barongsai namanya, ini cakarnya tajam ya, lalu badannya itu bersisik tajam ya, pokoknya binatang itu mereka percaya itu jahat banget, suka makan orang. Ya, kayak barongsai itu. Bukan barongsai sih, namanya nian tuh. Orang Tionghoa percayanya itu. Ini beda sama barongsai. Mereka sebutnya nian, tapi sekali lagi ini mitos. Mitos artinya tidak benar-benar ada. Cuma orang sendiri yang bikin-bikin gitu ya, ngarang-ngarang. Jadi katanya nian ini takut sama apa? Warna merah ya. Lalu takut sama apa lagi? Sinar yang terang. Lalu takut sama apa lagi dia? Suara yang nyaring. Ya, jadi makanya orang Tionghoa turun-temurun ya, dari dulu sampai kita sekarang itu masih banyak yang percaya kepada itu. Lalu tahun baru semua mesti pakai baju merah supaya jangan dimakan sama nian itu ya. Katanya nian itu keluarnya setahun sekali katanya. Jadi selalu katanya, artinya tidak benar-benar ada ya. Dia keluarnya setahun sekali. Jadi kalau orang dimakan ya nggak bisa lewat ke tahun baru, makanya orang Tionghoa bilang tahun baru itu kuo nian ya, kuo itu lewat ya, bisa melewati si nian ini. Nah, jadi orang Tionghoa pakai baju merah ya, terus di pintunya juga ditempel kertas merah. Lalu juga mereka memasang lampu ya, kayak lampion itu banyak ya. Kalau kamu sekarang ke mall-mall bisa lihat ya, lampion itu banyak. Dan itu sepanjang malam lampunya harus nyala terus, tidak boleh mati. Katanya kalau nyala si niannya takut, jadi nggak berani datang ya. Lalu apalagi karena nian katanya takut suara nyaring, makanya orang lalu pasang mercon, petasan, dor 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 dor, dor gitu ya. Kalau malam pasang itu supaya si niannya jangan datang. Tetapi sekali lagi tidak ada yang pernah melihat nian ini
Ya, jadi cuma cerita dari mulut ke mulut, orang bilang begitu ya semua orang percaya dan semua orang takut. Jadi semua orang berpikir harus pakai baju merah, harus pasang petasan, harus pasang lampu nyala sepanjang malam seperti itu. Nah, itu jadi tahun baru itu bukan lagi waktu yang menyenangkan. Tapi semua orang jadi takut ya, takut kalau Nien datang kita jadi mati deh dimakan sama Nien. Padahal tidak ada itu sebetulnya ya. Jadi kalau kita sekarang kita merayakan tahun baru Imlek, jangan kita percaya kepada mitos-mitos seperti itu ya. Sebetulnya ada yang lebih menakutkan loh dari Nien. Anak-anak tahu nggak apa itu? Yang paling menakutkan bagi kita manusia bukan Nien, karena Nien itu tidak ada. Itu cuma cerita orang saja, ya. Nah, sebetulnya yang paling harus kita takuti itu adalah apa? Dosa. Ya, kita semua berdosa. Dosa ini kita lakukan karena kita tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sayang kita, Tuhan mau kasih berkat kepada kita, mau kita bahagia, tapi kita tidak taat. Nah, karena itulah lalu kita berbuat macam-macam dosa. Tapi orang seringkali tidak sadar. Yang orang takuti bukan dosa, tapi takut miskin, takut tidak aman, ya, takut sama Nien. Padahal yang tidak ada itu dosa yang betul-betul ada di dalam hidup kita, malah orang tidak takut, ya. Terus menerus berbuat dosa. Coba dalam hidup kita, seringkali kan kita benci ya. Kita punya cici, kita punya adik, kita punya teman, papa, mama, bukannya kita sayang tapi benci. Apalagi kalau papa, mama membatasi. Nggak boleh pakai gadget, ya, nggak boleh terus-menerus lihat tablet, ya, main game, nggak boleh. Bolehnya mungkin cuma hari Sabtu atau hari Minggu. Saya benci, ya. Papa kok jahat, mama kok begitu, ya, larang-larang saya, benci saya, ya, tidak suka. Nah, kita berbuat dosa, membenci satu dengan yang lain, itu bikin kita hidupnya bahagia nggak? Bahagia nggak kalau saling benci? Tidak, ya. Hati kita jadi susah. Saya benci kamu, kamu benci saya. Nah, itulah dosa karena kita tidak taat kepada Tuhan. Ya, lalu iri hati. Kalau lihat orang lain punya baju baru, saya tidak dibelikan baju baru, iri, ya, marah-marah. Mama kenapa tidak belikan saya baju baru? Tuh teman saya ada baju baru tuh buat tahun baru Imlek, ya, iri hati. Iri hati juga membuat kita tidak bahagia, ya, malah kita jadi susah. Lalu apalagi sombong. Ya, selalu merasa saya paling pinter, saya paling kaya di kelas, saya paling hebat, ya, saya paling paling deh gitu, ya. Nah, itu juga membuat kita jadi tidak bahagia. Orang mana suka berteman sama orang yang sombong, ya. Orang yang sombong juga mulutnya suka jahat, suka mengejek orang lain. Nah, itu membuat kita tidak mendapat berkat dari Tuhan. Lalu apalagi? Suka berbohong, ya. Kalau kamu mempunyai kebiasaan berbohong, mula-mula kayaknya senang ya. Wah, saya bisa bohong kepada papa, mama. Jadi mereka tidak tahu kalau saya angkanya jelek atau kalau saya tidak bikin PR dan sebagainya. Tapi satu kali bohong, lain kali orang tidak akan percaya kepada kita. Jadi kita hidupnya justru jadi susah. Nggak dipercaya orang, kamu ngomong apa orang bilang, oh enggak, ya, dia tukang bohong, saya tidak percaya, susah kan, ya, malas juga membuat kita jadi susah, itu juga dosa, tidak mau belajar, tidak mau bikin PR, tidak mau ikut sekolah minggu, ya, karena apa? Malas, saya mau tidur, saya mau main, malas, tidak mau belajar, ya. Itu membuat hidup kita jadi susah, bukannya jadi bahagia. Apalagi suka berkelahi, ya, pukul-pukulan di sekolah atau cubit-cubitan gitu ya, bikin teman sakit, bikin adik sakit dan sebagainya, berkelahi. Nah, ini semua adalah dosa yang kita lakukan karena kita tidak taat kepada Tuhan. Ya,
Jangan kalian pikir Chausu Sofia tidak berdosa. Chausu Sofia juga ada dosanya. Pernah membenci juga, ya, iri hati juga, sombong juga, berbohong juga, ya, malas juga, berantem, berkelahi juga pernah, ya. Nah, semuanya ini membuat kita manusia tidak bahagia. Jadi, walaupun kita merayakan tahun baru Imlek, tapi hati kita tetap susah, ya. Karena masih benci orang, masih iri hati, masih sombong, masih suka berbohong, tidak jujur, ya, dan sebagainya. Nah, yang paling menakutkan dari dosa ini apa? Yaitu upah dosa adalah maut. Ini adalah kata Alkitab, firman Tuhan yang mengatakan, bukan orang. Kalau Tuhan mengatakan ini pasti benar, ya. Jadi upah dosa itu maut. Maut itu artinya apa sih sebetulnya? Maut itu artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi kita akan berada di satu tempat yang menderita. Ya, Alkitab menggambarkan penderitaan itu seperti dalam lautan api, orang dibakar dalam lautan api. Ya, jadi apinya bukan api kecil, tapi kayak laut. Bayangkan, ya. Lautan yang sangat luas, api semua itu, ya. Dan di sana kita tidak bisa minta tolong lagi sama Tuhan, karena apa? Kita sudah terpisah dari Allah, ya. Tempat itu adalah tempat di mana Allah tidak menyertai lagi kepada manusia. Kalau sekarang kan kita ada Allah, kita bisa berdoa, bisa minta tolong dan sebagainya. Nanti di tempat lautan api itu tidak ada Allah yang menyertai kita lagi. Terpisah dari Allah dan bukan cuma 1 jam, ya. Kalau sekarang kita misalnya sakit, ya udah deh, ya hari ini sakit, besok sembuh gitu ya. Kita berharap bukan cuma 1 hari, ya, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi selama-lamanya. Artinya tidak pernah habis. Bayangkan ya, menderitanya itu seperti apa. Kalau kita sekarang kesundut itu api lilin saja ya, tidak hati-hati kita terbakar gitu, udah sakit, kita sudah tiup-tiup, sebentar loh itu, paling berapa menit ya atau berapa detik, ini selama-lamanya. Jadi dosa itu seharusnya itulah yang paling kita takuti, jangan sampai kita melakukan dosa di dalam hidup kita, jangan sampai kita mendapat upahnya. Ya, kalian tahu kan upah, kalau orang kerja apa, dapat upah. Tukang kayu, misalnya dia bikin perabot, nanti hasilnya dia dapat upah ya dari majikannya. Nah, dosa itu pasti kita akan menerima upahnya, yaitu maut. Maut artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Ya, tahun baru, kita mendengar ini, aduh sedih dong ya, gimana caranya ya? Ada kabar yang baik ya, anak-anak ya. Kabar bahagia. Inilah kabar berkat buat kita di tahun baru. Bukan cuma tahun baru Imlek ya, tapi khususnya tahun baru Imlek kan kita mau dapat berkat, mau dapat fu. Nah, kabar baiknya itu apa? Ternyata Tuhan Yesus Allah sudah datang ke dunia. Dia yang Allah menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya sebagai manusia, dia menggantikan kita. Harusnya kita yang mendapat upah dosa itu maut kan, ya, terpisah dari Allah. Yesus di atas kayu salib sudah menanggung itu. Kalau kalian sudah pernah mendengar cerita Alkitab ya, waktu Yesus disalib kan langit menjadi gelap. Tandanya Allah meninggalkan Yesus karena Yesus waktu itu berdosa. Dia sebetulnya tidak berdosa, tapi gantikan kita. Dosa kita ditanggung oleh dia. Jadi Allah meninggalkan dia, lalu Yesus berteriak apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu adalah teriakan orang yang menerima hukuman. Kalau kita sekarang tidak mau bertobat dari dosa kita tetap mau melawan Tuhan, berbuat dosa terus, nah, kita akan mengalami seperti itu, terpisah dari Allah selama-lamanya, ya. Tapi di atas kayu salib
Yesus yang Allah yang tidak berdosa menggantikan kita, dan dia mengatakan sudah selesai. Ya, itulah kabar bahagianya. Kita tidak usah lagi terus-menerus berdosa dan berdosa dan berdosa terus, karena Yesus membebaskan kita dari dosa dan dari upah dosa. Ya, itu kabar bahagia, kabar berkat untuk kita, khususnya waktu kita merayakan Tahun Baru Imlek. Jadi kita merayakan Tahun Baru Imlek bukan cari kekayaan, bukan cari keamanan yang lain, tapi kita mau cari pengampunan dari Tuhan Yesus, ya. Jadi kabar bahagia ini sudah Tuhan Yesus sediakan, ya. Dan sekarang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita sebagai hadiah dari Allah, ya. Allah mau menyelamatkan kita. Kita tidak usah lagi terus hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus bisa membebaskan, ya. Kalau kita mau terima anugerah dari Tuhan, hadiah dari Tuhan ini, ya. Jadi anak-anak coba pikir, misalnya ya, kamu datang ke rumah Jause, lalu Jause siapkan makanan, ya, masakin buat kamu, ya, ada mie goreng, ada siomay, ada babi hong, ada apa gitulah, ya. Sudah selesai dimasak, ya. Sudah jadi masakannya, sudah ditaruh di meja. Tapi waktu kamu datang, kamu diam saja. Tidak mau ambil makanan, juga tidak dimakan. Kamu bisa merasakan makanan yang enak, lalu kenyang. Bisa enggak? Enggak bisa, kan? Ya, jadi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, menanggung dosa kita, mengampuni kita, darahnya dicurahkan untuk menutupi semua pelanggaran dan dosa kita, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita harus menerima, percaya, ya. Saya berdosa, Tuhan, tetapi Tuhan sudah menggantikan saya. Saya mau terima pengampunan dari Tuhan Yesus. Ya, coba lihat di gambar itu, di tangan Tuhan Yesus ada lubang bekas paku. Itu mengingatkan kita, di dalam kasih Allah kepada kita, Dia sudah menyediakan pengampunan. Dosa yang membuat manusia tidak bahagia, dosa yang membuat manusia harus dihukum, sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus, sudah selesai. Sekarang bagaimana kita mau menerima Tuhan Yesus, pengampunannya, atau kita bilang, tidak, saya tidak mau. Kalau tidak mau, tidak mendapatkan anugerah itu. Ya, tapi kalau kita terima, kita mengaku dosa, dan kita minta, Tuhan, mulai sekarang saya tidak mau lagi berbuat dosa, tapi saya tidak kuat, saya tidak bisa. Saya minta Tuhan yang menolong saya tiap hari, Tuhan, supaya saya tidak lagi berbuat dosa. Yang tadi disebutkan, ya, masih ada lagi yang lain, ya, tapi tadi disebutkan itu ada dosa sombong, iri hati, ya, malas, berkelahi, membenci, dan sebagainya. Ya, ada lagi dosa yang lain, ya, yang belum disebutkan. Kamu bisa tambahkan sendiri dari pengalaman kamu sendiri. Tuhan, tolong saya, lepaskan saya dari dosa-dosa itu, karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu di atas kayu salib dan sudah selesai. Ya, jadi kita menerima Tuhan Yesus sebagai hadiah dari Allah, dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya, tapi justru sebaliknya, hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Senang tidak seperti itu? Senang tidak? Dapat hidup kekal, senang. Ya, Joshua lihat ada yang mengangguk-angguk kepalanya, ya, senang. Nah, inilah berkat yang Tuhan sediakan, ya, khususnya di Tahun Baru Imlek, dan kemudian di setiap hari sepanjang tahun, bahkan tahun depan lagi, sampai selama-lamanya. Ya, jadi Joshua harap kita semua mau menerima hadiah dari Allah. Dan sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini dari Roma 4 ayat 7.
Ya, surat Roma pasal 4 ayat 7. Di sini firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah. Nah, hari ini kita belajar tentang fu, ya. Kalau bahasa Mandarin berbahagia tuh yo fu, punya bahagia, punya berkat, ya. Berbahagialah. Berbahagialah siapa? Coba kita lihat. Orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Pelanggaran itu apa sih? Pelanggaran itu ya sama dengan dosa, sama dengan kesalahan. Seperti misalnya kalau orang lagi nyetir atau lagi naik motor deh di jalan raya. Jelas-jelas ini lampu merah, ya, harus stop. Tapi kamu jalan terus, ya, motornya ngebut maju. Itu namanya pelanggaran. Ya, melanggar undang-undang untuk lalu lintas, ya, pelanggaran. Nah, kita tidak taat kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, itu namanya pelanggaran. Jadi berbahagialah orang yang diampuni. Pelanggaran kita dulu-dulu Tuhan ampuni, ya. Dan yang seperti apa orang berbahagia? Yang ditutupi dosa-dosanya. Kita tidak bisa menutupi dosa kita. Mata Allah melihat semua sampai ke dalam pikiran kita yang jahat, hati kita yang jahat. Tuhan lihat semua. Tapi yang bisa menutupi dosa kita adalah darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Ya, jadi kita hafal ayat ini dan kita ingat, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya oleh karena Tuhan Yesus, ya, yang sudah menanggung itu semua bagi kita. Yuk kita baca sama-sama, ya. Boleh unmute deh supaya kedengeran, semua ikut baca. Berantakan sedikit nggak apa-apa deh, ya. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Roma 4 orang yang diampuni Lagi, ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran dosa dosa-dosanya dan pelanggaran Iya, bagus, jempol, ya. Semua yang sudah ikut membaca dan menghafal. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kalau ada anak-anak, ya, yang mau mengaku dosa kepada Tuhan Yesus, mau supaya mulai tahun baru Imlek ini kamu mendapatkan berkat, kebahagiaan dari Tuhan, hadiah yang Tuhan Yesus mau berikan, menjadi orang yang berbahagia, yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosanya, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kamu boleh berdoa, ya, di dalam di tempat kamu masing-masing, maksud Chause, ya, di rumah kamu masing-masing, ya. Kamu boleh ikuti Chause berdoa, ya. Chause akan pimpin. Tuhan Yesus, saya sudah mendengar kabar bahagia bahwa saya yang berdosa karena tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan saya mati di kayu salib, menanggung hukuman, menggantikan saya. Saat ini saya mau mengaku dosa, minta Tuhan Yesus mengampuni saya. Darah Yesus menutupi, menyucikan semua dosa saya. Tuhan Yesus, saya mau menjadi orang yang berbahagia karena taat kepada Tuhan.
mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, terakhir kita bisa baca sama-sama nih, ya. Kung si xin chuan meng fu. Coba baca sama-sama. Kung si xin chuan meng fu. Ya, fu-nya tadi kita sudah belajar ya. Meng itu artinya menerima. Sekali lagi ya. Kung si xin chuan meng fu. Chuan artinya apa? Ada yang ingat nggak? Tadi Tiausu Sofia sudah bilang. Chuan artinya apa? Lupa ya? Chuan artinya musim semi. Ya. Aku tahu, Masya. Jadi ini mereka baru masuk musim semi nih. Musim dingin sudah lewat. Ya, jadi musim semi yang baru. Pohon-pohon mulai lagi tumbuh, berbunga, berdaun gitu ya. Kalau musim dingin kan rontok semua ya. Jadi xin chuan meng fu ya. Kalau kungsi kan selamat. Ya, sekali lagi ayo. Boleh pakai tangannya juga saling mengucapkan selamat. 1, 2, 3. Kungsi xin chuan meng fu. Ya, nah lain kali kalau kita ketemu, ini kan masih dalam cap gome, masih boleh kyonghi ya. Kungsi itu kyonghi. Oke. Tuhan berkati kamu semua. Nak fu juga boleh. Nak itu juga artinya menerima, sama ya. Kungsi xin chuan meng fu. Iya. Tinghua ada pengumuman atau? Enggak, Lause udah. Jauh udah. Ya. Sudah selesai. Ya. Aja kali. Jadi kita terima kasih. Kita ketemu lagi, anak-anak ketemu lagi sama Lause minggu depan ya. Iya, iya. Pasti nggak ada backup room. Hari ini nggak ada backup room ya. Khusus tahun baru Imlek ya, jadi nggak ada breakout room. Kamu bisa cari angpau lagi. Angpau dari Lausnya minggu Berkat depan dari Tuhan yang mau dikirim. Aduh. Nah, minta Chelsea doa penutup lah ya, doa penutup sama berkat anak-anak. Iya, minta Chelsea yang pincin. Oke, ya. Kita berdoa sekali lagi ya. Intinya Bapak terima kasih anak-anak ya. Kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan ya. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mengasihi kami, yang sudah mengutus Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami, menyelesaikan masalah dosa kami, dan juga Roh Allah, Roh Kudus yang menyertai kami, menolong kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah yang hidup, Allah yang benar, yang sudah memimpin sekolah minggu kami pada hari ini. Kami boleh mendengar berita yang bahagia tentang berkat yang Allah mau berikan kepada kami, melepaskan kami dari dosa. Karena selama kami masih terikat oleh dosa, kekayaan, keamanan, semua itu bukan jawaban. Walaupun kami bisa mendapatkan itu, tetapi itu tidak menjamin bahwa kami akan bahagia. Satu-satunya kebahagiaan kami adalah ketika dosa kami, pelanggaran kami diampuni dan ditutupi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami, dan kami boleh mentaatinya, supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Dan sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Hamba-Mu memohonkan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih dari Tuhan untuk semua anak-anak yang sudah berbakti kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong mereka supaya makin hari mereka boleh makin menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Makin banyak mereka mengerti firman Tuhan
mereka juga makin mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka tidak mau lagi berbuat dosa yang mendukakan, yang menyedihkan hati Tuhan. Berkati juga semua lause-lause sekolah minggu, mereka yang berjerih payah untuk mengajar anak-anak, membimbing anak-anak supaya boleh mengenal Allah yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau yang membalas akan segala jerih lelah mereka. Dan Tuhan, kami juga sebagai anak-anak mau kelak satu hari ketika kami sudah dewasa, kami juga mau menjadi guru-guru sekolah minggu. Lause-lause yang mengajar anak-anak yang kecil, yang belum tahu firman Tuhan, supaya mereka juga boleh seperti kami sekarang ini, belajar firman Tuhan dari lause-lause. Tuhan, berkati juga keluarga kami, papa mama kami, saudara-saudara kami, supaya semua boleh mengenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, mendapatkan anugerah dari Allah, hidup yang kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak langsung berterima kasih. Ya, anak-anak, kebaktian sekolah minggu selesai ya. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Terima kasih sama si Osus Sofia yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Anak-anak, ayo bilang terima kasih. Bilang Sofia. Ya.